Baik. Jadi kita urut di sini ya, di urutan nomor 10 ada SMS masuk dari teleponnya Vina, yaitu telepon yang 628964011098. Iya, Pak. Itu milik Vina. Iya. Masuk ke telepon 8986934096, itu handphonenya Widi. Iya, yang kita Ya. ekstraksi. Jadi sekarang Widi udah tahu ya nomornya ya. Ya. Jamnya adalah jam 15:14:10, Ya. yang artinya kalau di lokal Indonesia itu harus dibaca menjadi jam 22:14:10. Ya. Kan begitu. Jadi artinya pada jam 22 ini Vina masih ber-SMS dengan Vidi. Dikatakan peristiwa pembunuhan mulai 21:15. Ya kan? Peristiwanya. Di sini yang ingin kita buktikan kan? Oke. Isinya apa? Coba saudara yang baca. Enggak, ahli. Saya, Pak, ya. Ada tanda persen, mau, tanda dolar, gak, me, tanda tanya, terus tanda kuadrat, tar, tanda ampersen, di, tanda kali, JMPT, tanda pagar, SMA, terus tanda kuadrat lagi, kita, terus tanda underscore, MNM, terus spasi, rame, terus tanda persen, XTC, spasinya, setelah itu tanda kali lagi, tanda pagar, terus tanda baru tanda seru. Jadi kalau kita baca tanpa tanda-tanda tadi itu persisnya gimana? Mau nggak? Kalau Mau nggak Mac? Ntar dijemput sama SMA, mana ini? Sama kita, gitu ya? Itu ya. iya, Pak. Kalau dibuang dulu tanda karakter, tanya iya. apa sebagainya, ya. Mau nggak Mac? Ntar dijemput sama kita. Ini adalah SMS dari Vina, ya, kepada Widi, Iya. ya kan? Pada jam 22:14 tadi, Iya, Pak. ya kan? Widi, Iya, meskipun tadi kamu sekarang udah tahu nomormu ini, iya, kamu pernah ingat gak bahwa kamu pernah menerima SMS dari Vina pada itu? iya, Benar ini? iya, Isi seperti itu, kata-kata itu benar? iya, benar, Benar ya? benar. Benar. Mungkin sini nggak kelihatan. Apa yang maksudnya di situ MNM itu? Mohon maaf, MNM itu artinya minum. Oh, jadi saya mau nggak ntar dijemput sama kita minum rame ekstasinya. Iya, Apa yang saudara masukkan, artikan di situ? Saudara pahami? MNM itu artinya minum. Kalau ekstasi itu artinya geng motornya dianya. Geng motor? Iya, Oh, nama geng motor. iya, Nama geng motor siapa itu? Eki dan Pina. Oh, Eki dan Vina Iya. memiliki geng motor, Iya. namanya Ekstasi, STC. iya, Jadi di sini kamu diajak oleh Vina Vina. untuk minum. iya, Minum apa ini? Minum apa? Waktu di sini nggak disebut. Pengalaman kamu sering rupanya minum-minum. iya. Mohon maaf, Ya. minum itu artinya minuman keras. Si Pina ngajak Widi. Dari mana kamu tahu itu mau mengajak minum keras? Mohon maaf banget. Soalnya pribadi Vina itu sering minum minuman keras. Sama Widi juga pernah minum? Berdua sama si Mega. Oh, kamu berdua sering minum sama Vina. Iya, Jadi kamu artikan kalau diajak minum itu pasti minuman keras. Gitu. iya Pak. Jadi malam itu saudara diajak minum Iya, pada jam 22:14 ini. iya Pak. Oh, itu. Jadi dia dan mengajak kamu itu ke gengnya dia ya. Iya Pak.
gengnya si Egi sendiri ya. Iya Pak. Baik, itu yang urutan 10 ya. Kita Ya. tinggalkan dulu ini, nanti lanjut. Yang urutan nomor 11, ahli. Yang nomor 11, baris 11 itu ada HP host, yaitu tablet T55 ya, dengan nomor dari itu yang kita ekstrak ya, belakangnya, atau saya baca aja, plus 628986 dan 34096 itu dari HP host, itu mengirim ke nomor plus 62896401198. Itu adalah HP-nya Vina pada waktu 27 Agustus 2016 15:17:24 UTC plus 0, atau kalau plus 7-nya 22:17:24 waktu Indonesia Barat. Statusnya sent, artinya sudah terkirim ke komunikasi, jaringan komunikasi. Terus pesannya juga, karena saya pungut dari sampah digital yang sudah mungkin tidak diinginkan, di situ ada pesan dengan berbagai karakter aneh yang terbawa dari sampah digital itu, Pak. Apa isinya? Isi pesannya? Ga, ampersand, tanda kuadrat, sok, tanda ira, persen, ampersand, BEE, KT, kali dimarahin G, ampersand, kali jol, gitu Pak. Jadi Oke. susah baca. Kalau saya baca tanpa tanda baca yang tadi ada tanda yang lain ya, aksen. Kita bicara ya, nggak sok ira, dimarahin gejol, ya. Nah, Widi, ini Ya. kan HP kamu. Ya. Bisa kamu jelaskan nggak ini apa yang kau terima dulu itu sebenarnya isinya? Widi ngirim ke Vina. Balas, Oh, kamu balas ke Wina. Ya. Oke, jawabanmu apa ini? enggak sok ira bae kita dimarahin gajol. Artinya, enggak sok itu enggak, udah kamu aja. Oh. Kita itu artinya saya Uh-huh. dimarahin gejol atau gajol itu mantan saya dulu, Pak. Oh, jadi ajakan Vina kepada kamu untuk minum, Ya. kamu nolak. Iya. Kamu bilang enggak gitu. Iya, enggak. Ulangi lagi apa? Enggak apa? Biar dicatat benar di sini. Enggak sok ira bae kita dimarahin gajol dengan arti enggak, udah kamu aja, saya dimarahin gajol. Jadi itu gajol Ya. itu maksudnya mantan kamu dulu. Iya, Pak. Dimarahin sama mantan pacar. Jadi Iya. nggak mau ikut minum-minum. Enggak. Ya. Itu SMS kamu kepada Vina pada jam 22:17:24. Ya. Nah, ini juga jam 22:04 ini berarti peristiwanya sudah tidak sesuai dengan yang dituduhkan di jaksa. Kan jam 21:15 dia sudah mulai dipukuli dan kemudian terjadi pembunuhan. Padahal jam 22:17 kamu masih WA sama dia gitu. SMS ya. SMS ya. Oke. Iya. Apalagi yang bisa dijelaskan, Ali? Nomor-nomor lainnya ada aktivitas atau interaksi terhadap ke beberapa nomor atau dari beberapa nomor, tapi saya tidak bisa identifikasi, Pak, itu nomor siapa. Hanya 2 nomor itu saja yang bisa saya referensikan dari hasil ekstraksi Polda Jabar dan hasil ekstraksi dari tablet Widi ini. Hanya 2 nomor itu Gitu saja. ya. Iya. Saya bertanya pada Mega. Dari Iya. cerita ini apa yang bisa kamu konfirmasikan terhadap Ali ini? Kalau yang masalah minum rame itu memang si almarhumah Vina itu sering mengajak sama kamu Mega, juga minum? sering mengajak Mega sama Widi minum. Oh, sering kalian bertiga juga minum-minum? Iya. Itu ya, di jam itu ya? Ya di zaman itu, Pak. Jam itu ya. Baik. Ya. Jadi yang ini sampaikan yang mulia bahwa di dalam bukti novum yang telah kami sampaikan itu
kemudian dilakukan ekstrak. Ini bukti kami ini akan diekstrak oleh yang kami duga itu adalah diekstrak oleh pihak kepolisian karena ada dalam berkas perkara. Kemudian kita ingin tahu betul nggak ini konfirmasi ini dikonfirmasi oleh para ahli dengan melihat mengambil langsung dari handphonenya Widi, ternyata isinya semua pas, jam-jamnya semua sama, jam-jamnya sama. Yang berbeda kita harus jujur, ada satu kata yang hilang di tempat yang Mabes Polri itu, yang dari sini, yaitu kata-kata minum rame ekstasinya. Di poin 10 itu ya? Di poin 10. Jadi yang ada di polisi yang kami sampaikan kita itu adalah Kalau begini Pak, ya, lebih jelasnya kita tunjukkan hasil ekstrak yang polisi, kita Ya. bandingkan dengan hasil ekstrak yang Pak Resman. ya, jadi semua jam-jamnya sama, detiknya Ada nggak sama. hasilnya? Ada. Coba Nah, silakan ditunjukkan Pak. Ayo, termohon kita lihat. jamnya semua sama, hanya itu terhilang. Kita nggak tahu kenapa itu terhilang. Minum rame ekstasi. Berkasnya. Yang hilang kan nomor 10 aja Pak ya? Yang hilang. Di butir 10, di belakangnya aja. Mau nggak ntar dijemput sama kita itu sama. M&M rame ekstasi. Kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu yang di polisi itu tidak terlihat. Saya nggak tahu. Tapi ada ini. Nggak tahu apakah ini data itu harus menimpa dari data lain atau memang. Oh iya. Sampai sini doang. Sampai sini aja kan. Jadi ini hasil yang ada dalam berkas dari polisi. Ya, ini yang dari polisi. Ini yang kita punya, yang diekstrak oleh ahli kita. Hanya ada kehilangan sini. Kalau yang dari polisi itu hanya mau nggak Mac ntar dijemput sama kita. Tetapi yang hasil ekstrak oleh ahli kita mau nggak Mac ntar dijemput sama kita minum rame-rame ekstasinya. Itu. Jadi ada yang dihilangkan, minum rame-rame dihilangkan. Hilang dari dalam minum rame-rame dan ekstasi hilang itu dihilangkan dalam hasil ekstrak dari polisi. Ya, hilang. Silakan dilanjut Pak. Baik, jadi yang mulia, tadi sudah dijelaskan bahwa semua bukti yang kami jadikan dokumen yang pertama itu semua isinya sama kecuali kata-kata tadi itu aja. Kami tidak mau menuduh bahwa polisi menghilangkan kata-kata itu. Kami hanya menyampaikan fakta bahwa yang bukti yang dari polisi itu kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu tidak ada. Yang oleh ahli ini jelas dia buka ada minum rame-rame ekstasinya. Dan dikonfirmasi oleh saudara Widi itu yang benar yang mana itu? Yang ada kata-kata itu ya? Ada. Ada kata-kata itu. Ada ekstasinya. Minum rame-rame ekstasinya. Ekstasinya. Itu ada Ekstasi. itu. Ya. STC. Ya. Oh sorry, maaf yang mulia. STC. Ya. Saya terbawa ekstasi ya. STC ya. Ekstasi. Ya, Ya. ekstasi ya gitu. Jadi ahli mengatakan apa adanya. Tentunya nanti majelis dan majelis hakim agung nanti yang mempertimbangkan apa terhadap bukti seperti ini. Ya. Kenapa di bukti yang pertama itu yang dibuat polisi itu ini tidak ada, sedangkan faktanya berdasarkan ahli ini itu ada. Ya itu menjadi penilaian daripada yang mulia. Ya. Kemudian yang mulia sebelum kami lupa, izinkan kami nanti setelah selesai pemeriksaan ini atas izin daripada Widi tadi kami berdua berbicara bahwa handphone ini juga akan kami serahkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini supaya lengkap. Sudah ada izin. Setuju ya? Ya, setuju. Setuju ya. Ya.
Saudara ahli, ada yang saudara jelaskan lagi, bisa mungkin mendemonstrate bagaimana caranya Anda, ya supaya jelas dalam persidangan ini, bagaimana caranya Anda, tadi kan metodologinya udah enak ini, membuka ini. Nah ini mungkin dari yang mulia. sampah digital itu kan direpresentasikan dalam bilangan-bilangan heksadesimal Pak, kalau praktisnya. Heksadesimal itu terdiri dari satu huruf itu 4 bit. Jadi itulah rentetan data-data yang ada pada sampah digital. Saya filter itu menggunakan beberapa algoritma. Timestamp itu sebagai signature-nya. Yang mulia, mungkin dilihat sebentar. Inilah caranya. Iya. Terlihat di Inilah sini, mekanismenya untuk Ini- menyaring. Oh ada ya, mohon maaf. Oh, ya, ya. Menyaring dengan algoritma string matching algorithm seperti Nut, Morris, Pratt, Boyer-Moore, Rabin-Karp, Aho-Korasaik, dan lainnya. Dan saya juga gunakan metode saya, Japan patent saya di bidang kriptoanalisis untuk membantu yang telah saya temukan di Jepang. Ini ya. Iya. Ini saudara cari pakai algoritmanya ini ya. Iya. Nanti hasilnya keluar nanti tiba-tiba nih. Iya, nanti keluar sekitar 5 menit. Oh 5 menit ini baru keluar ya. Karena dia perlu waktu untuk membaca semua data yang ada di tong sampah digital itu, terus melakukan pencocokan menggunakan algoritma ini Pak, berdasarkan signature-nya itu timestamp. Timestamp yang kita inginkan adalah sekitar sehari atau 2 hari sebelum 27 Agustus, sebelum dan sesudah, untuk menghemat komputasi, dan nanti sekitar 5 menit hasilnya keluar. Ini. Ya, ini memang harus dilakukan di luar dari sopir yang ada, karena sopir yang ada banyak sekali yang perlu kita lakukan karena punya keterbatasan Pak. Jadi kita harus sendiri untuk mengekstrak atau data digital dari sampah itu Pak. Karena yang dipakai di Celebrate pun banyak yang nggak bisa dipakai. Maksudnya tidak bisa mendapatkan ini Pak. Gitu. Harus kita menggunakan keahlian kita untuk menyaring ini Pak. Mengekstraksi data yang sudah dibuang, apalagi sudah 8 tahun yang lalu, maka dia berada pada memori-memori yang paling bawah yang sudah lama tidak digunakan Pak. Jadi memori itu punya jenjang yang baru disimpan, baru dibuang, terus yang lebih lama dan makin lama di sini Pak. Nah di bawah ini yang kita gali, kita pulung. Itulah yang bukan scientific crime investigation itu ya. Pak. Jadi semua walaupun terbuang di tong sampah itu kamu ahli bisa kumpulkan semua sehingga dengan cara algoritma tadi itu keluarlah ini. Meskipun SMS-nya tidak sempurna karena memang melekat sampah-sampah karakter-karakter tadi Pak. Oh. Yang karakter-karakter tadi saya SMS-nya nggak apa sempurna adanya. begini, Ya. tapi ada karakter yang muncul seperti Iya. tanda tanya, ada iya, ini ya. Pak, iya. Tapi dalamnya semua nggak ada yang hilang ya, ada di situ semua gitu ya. Iya. Baik, baik. Mungkin Saudara Ruli ada yang mau tanya? Ada lagi mungkin ahli bisa menjelaskan, hanya kita tunggu aja nih ya, supaya terlihat Ini ya. Demonstrasinya butuh sekitar 5 sampai 10 menit Pak. Ya ini, Iya. nanti sudah keluar ini ya, tinggal nunggu ya. Iya tinggal nunggu. Kalau gitu sambil nunggu ini mungkin kita bisa ajukan. Hah? Tunggu dulu. Mohon izin majelis, satu pertanyaan saja. Silakan Pak. Bagaimana kalau data yang telah terdelete permanen? Apakah masih diekstrak? Masih bisa diekstrak? Permanen? Kalau tadi itu Pak, mekanisme penghapusan secara permanen itu ada beberapa, salah satunya adalah memformat. Memformat itu artinya ya semua jenis memori, semua lokasi memori itu kan nilainya bervariasi harusnya kalau sudah terpakai antara 10, 10. Nah, ketika dilakukan pemformatan, maka nilai semua sel memori itu ya semua dinolkan Pak. Nah, ketika semua dinolkan, ya data itu menjadi seragam nol, tidak ada informasi apapun yang bisa tidak bisa lagi Pak. Itu udah menyerah kita. Jadi walaupun di delete, ini hati-hati kita delete tidak berarti hilang ya, tetap masih ada di dalamnya ya. Bisa Pak dengan usaha.
Padahal ini sudah HP yang sudah tahun 2016 masih bisa dimunculkan ya. Jadi dari kami mengenai saksi ahli ini Pak Hakim cukup, dan ini yang ingin sekali lagi saya hanya garis bawahi saja. Kenapa ini diajukan? Saya ulangi lagi, mungkin jangan dianggap membosankan, tapi penting bahwa di dalam dakwaan jaksa itu semua Vina dan Egy itu dinyatakan mulai dipukuli dan peristiwa pembunuhan terjadi adalah jam 21.15. Ya, ternyata pada jam 22.17 pun Vina masih berkomunikasi dengan Widi, artinya dia masih hidup pada jam hal itu. Sehingga semua, karena ini adalah bukti yang saintifik, berarti bahwa dakwaan atau tuduhan kepada terdakwa ini sebenarnya adalah tidak benar, karena peristiwa pembunuhan itu tidak terjadi pada waktu itu, dan tidak ada kematian Vina pada jam 21.15 tersebut. Dan jam 22.30 polisi sudah ada di TKP. Jadi cara analisis ini. Dan nanti ini akan kita lihat dalam pemeriksaan setempat yang mulia, apakah kemungkinan bisa terjadi karena mulai dipukul, dibawa ke tempat tanah kosong, kemudian dibawa lagi, itu membutuhkan waktu berapa lama. Itu yang mulia. Terima kasih. Cukup ya? Masih ada waktu 5 menit atau paling lama 7 menit. Kami kasih kesempatan kepada termohon untuk mengajukan pertanyaan kalau ada. Silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk ahli ya, tadi menerangkan untuk pelaksanaan ekstrak mulai hari Senin ya, tanggal 23. Berapa hari dilakukan ekstrak itu? Kalau ekstraknya cepat Pak, dan tidak menghasilkan apapun untuk logical extraction, maka kita ulangi lagi untuk file struktur extraction, untuk mengekstrak data-data yang terhapus ya. Setelah kita lakukan cloning, baru ekstraksi file structure tersebut, terus kita buatkan program untuk memulung data-data yang terhapus tersebut. Karena memang semua tadi saya katakan di 2 database itu yang kita lakukan investigasi itu kosong, seperti database SMS, MMS dan call logs-nya. Ada enggak waktu idealnya untuk melakukan ekstrak itu? Mungkin berapa hari, Kalau tidak minggu? kalau yang HP sudah enggak yang kita inginkan atau yang baru disita itu Pak cepat sekali Pak, 5 detik 10 menit sampai itu gampang. Tetapi kan ini tantangannya adalah kita menambang data dari data yang sudah ditempatkan yang dianggap tidak berguna. Nah, itu tantangannya. Nah, kita harus seperti mencari jarum di dalam jerami. Makanya saya gunakan beberapa algoritma pencocokan string itu, karena stringnya heksadesimal yang merupakan data-data di dalam sampah digital itu direpresentasikan dalam string-string itu A, B, C, D, E, F, terus 0 sampai 9. Nah, sequence inilah yang kita cari polanya menggunakan matching algorithms. Ini biasa dilakukan seperti ketika kita mendeteksi apakah ada spyware, apakah ada virus, apakah ada data yang lain gitu. Ini sama. Artinya kita membaca atau menganalisa pola dari tumpukan data yang dianggap tidak penting. Nah, ini hasilnya Pak. Ini untuk kolok ya. Nah, ini ya, karena ini HP saya bukan server Pak ya, jadi saya batasi. Nah, takutnya HP saya, laptop saya rusak Pak, banyak data penelitian di sini. Nah, ini hasilnya, dan untuk message-nya saya bisa nah ini karakter-karakter yang tadi ya, ditunggu 5 sampai 10 menit Pak. Untuk metodenya ini Pak, kalau saya jelaskan secara dia pencocokan saja, pencocokan string, karena memang yang di sampah digital itu adalah karakter-karakter tadi itu 0 sampai 9, A sampai F. Nah, jadi kita lakukan penyaringan berdasarkan signature-nya, timestamp sebagai signature. Timestamp-nya kapan yang kita inginkan. Nah, misalnya 27 Agustus 2016, nah kita cocokkan itu, kita konversi ke heksadesimal, baru kita lakukan pencocokan untuk menambang data yang ada pada sampah digital itu Pak. Baik, cukup Yang Mulia.
Sudah, Pak. Cukup? Cukup. Ahli ya, itu kan tadi ahli menyatakan kalau handphonenya sudah lama, kalau baru cepat. Yang mau saya tanyakan, apakah di sistem pencarian ini tuh hanya nomor, misalnya handphone baru ini disita, ada kejadian disita, atau bisa nggak? Misalnya saya nyimpennya namanya bapak ini gitu, keluarnya bapak ini tapi tidak nomor aja. Gitu. Kalau sistem penyimpanan Android itu Bu, kalau nama beda tempatnya dengan nomor. Tapi nggak bisa dibuka. Misalnya ini kan handphonenya langsung disita nih sama polisi. Iya. Misalnya tersimpan nama Sudirman gitu. Keluar nggak atau cuma nomornya aja Tidak, kayak Bu. gini? Tidak. Nomornya aja. saja yang disimpan baik ke SIM card memori maupun ke internal memori. Tapi penyidik bisa tahu ya dengan disitanya semua handphone, Iya. ini nomornya ini gitu Iya. ya. Iya. Nggak harus iya, nama yang keluar. Iya. Baik, kalau cukup dari pemohon ya. Kalau cukup, kita tanya para pemohon, nggak tahu juga ya. Mengenai pendapat. Masih ada Pak? Mau ditambahkan? Kalau memang sudah selesai ini Pak, saya menyimpang daripada pemeriksaan saksi ini, saya hanya menyampaikan sebenarnya sudah lama kita pertimbangkan untuk menyampaikan ini karena kita saling menghormati antara penasihat hukum, jaksa dan majelis. Untuk selanjutnya mungkin terasa perlu harus saya menyampaikan bahwa berdasarkan hukum acara pidana di persidangan itu baik penasihat hukum, hakim dan jaksa itu diwajibkan untuk bersidang dengan menggunakan atribut masing-masing. Khususnya pasal 230 ayat 3 punya atribut masing-masing. Sepanjang perjalanan persidangan ini Pak, jaksa ini tidak pernah menggunakan atributnya pakai toga. Secara itu bertentangan dengan KUHP dan bertentangan juga dengan peraturan pemerintah PPPP nomor Sudah ditanya. yang sudah diperbarui itu PP nomor 22 tahun 83 dan juga tahun 2015 di mana masing-masing itu kalau advokat pakai toga bla 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 ada aturannya, majelis juga seperti itu. Jadi untuk supaya indah persidangan ini mungkin dalam waktu supaya Pak Jaksa juga menggunakan toga atribut supaya sesuai dengan undang-undang ini. Terima kasih. Baik, pertanyaan Bapak itu sama dengan pertanyaan yang dilontarkan pada sidang PK Sakatatal kemarin. Yang memakai toga itu adalah yang wajib itu hakim sama penasihat hukum. Kalau jaksa itu, kalau dia wajib memakai toga itu untuk acara pemeriksaan pidana. Kalau ini kan acaranya bukan hanya pidana murni, tetapi kan mengikutnya ada diambil perdataan juga, jadi bisa dikatakan semi perdata. Namun keberatan Bapak akan kami catatkan di berita acara persidangan. Begitu tanggapan kami Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih Pak. Baik, cukup. Kalau cukup kita tanda tangan berita acara novum dulu atau sumpah. Untuk Pak Rismon dulu, silakan maju ke depan Pak untuk tanda tangan. Ada pulpennya? Kalau nggak ada, kami sediakan pulpennya. Ada ini Pak, silakan Pak. Di kolom. Tiga, karena 3 berkas. Kalau Pak Mukhtar sudah ada, kita cek. Silakan Pak, Pak Mukhtar, silakan Pak, maju ke depan. Iya. Biar bisa pulang Pak. Cukup ya? Ya. Identitas sudah saya serahkan tadi ya? Sudah diambil ya? Ya. Ya.
Baik, makasih Pak. Baik, pemeriksaan perkaranya sudah selesai. Kalau ada keperluan bisa kembali melakukan aktivitasnya. Bisa pulang Pak, silakan. Sudah selesai Pak. Bu Satu Mega lagi sama yang mulia, supaya penyerahan HP-nya bisa diserahkan langsung. menurut kami Pak, handphone itu agar disimpan saja dan fotonya aja dilampirkan dalam berkas. Baik. Ya, agar sewaktu-waktu ketika diperlukan bisa digunakan kembali. Nah, nanti fotonya di materai, jadi materai nanti diajukan Pak. Oke, disimpan aja dulu. Baik, cukup ya. Cukup. Terima kasih Pak dan Bu atas waktunya. Bisa pulang. Ya, kasih Pak. Makasih ya. Baik. Untuk habis ya untuk yang 6 orang. Selesai di sini. Nggak ada lagi ya. Ini akan kita skor, nanti akan kita buka untuk penandatanganan berita acara. Ya. Dan ada waktunya nanti kami berikan kepada tim dari penasihat hukum pemohon untuk mengajukan insago pemeriksaan berkas. 7 hari ya. Ya, nanti kami surati. Ya. Terus berangkat ke PS jam berapa, Bu? Nanti kita tanyakan dulu. Sabar, Pak. Bisa, Pak. Nanti kami surati, Pak. Kapan bisa Bapak surati? Kami itu wajib, Pak. Nggak bisa kami nggak berikan. Dari termohon juga begitu ya. Mengenai PS ya, kita masuk ke acara selanjutnya. Ini nanti kita skor, nanti kita buka PS-nya jam 1:30. Kita berangkatnya jam 2. Kita buka di sini agar kita nggak perlu lagi pakai toga dan kita tutupin di sana. Oke. Itu nanti ini kita skor ya, kita tanyakan dulu mengenai salah satu permintaan kami kepada tim penasihat hukum, yaitu menjaga keamanan bukan hanya kami saja, tapi semua yang hadir di sini. Makanya kami tanyakan kepada pihak termohon mengenai kepastiannya, Pak. Apakah pihak termohon ikut dalam pemeriksaan setempat apa enggak? Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Terkait permohonan PS dari tim penasihat hukum pemohon, kemudian juga dari Yang Mulia juga sudah menyampaikan untuk hari ini adalah jadwal